Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bu dosen selaku pengampu mata kuliah persiapan memasuki dunia kerja, yaitu Bu Vivi. Saya di sini akan melakukan tugas akhir semester dan sekalian melakukan latihan pada saat interview dengan manajer sumber daya manusia dan juga interview dengan HRD. Saya di sini akan men-challenge diri saya sendiri dengan melakukan satu kali take hingga akhir video ini berlangsung. Baik, langsung saja saya perkenalkan diri saya. Saya Lintang Putra Wardana dengan jurusan Teknik Logistik Universitas Pertamina. Saya masuk perkuliahan Universitas Pertamina dari tahun 2020 dan sekarang lulus pada tahun 2026. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai jurusan teknik logistik. Di jurusan ini saya sering sekali melakukan project di dalam sebuah tim di bagian pengumpulan data. Pengumpulan data ini bukan hanya mengumpulkan data-data yang sudah ada, namun saya mengumpulkan data dari internet dan juga dari sumber-sumber yang terpercaya, serta pada saat jika proyek ini dilakukan di dalam perusahaan, maka saya akan mengumpulkan data perusahaan tersebut, mengolah data perusahaan tersebut dan mensortirnya untuk selanjutnya bisa dianalisis atau diolah lebih lanjut pada tim saya nantinya. Lalu pada jurusan teknik logistik sendiri ini artinya logistik yaitu perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Seperti contohnya di bidang pengiriman barang seperti contoh JNE atau mungkin e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Saya di sini mendaftar dan melamar di perusahaan Bapak, yaitu perusahaan yang memang sesuai dengan bidang saya tentunya. Kenapa saya melamar pekerjaan ini? Karena sangat berhubungan langsung dengan jurusan saya, dengan uh, alur bisnis, dan bahkan cara kerja bisnis di perusahaan Bapak. Lalu saya akan baca pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa kami harus menerima kamu? Kenapa Bapak Ibu harus menerima saya? Pertama, saya akan jujur bahwa saya adalah fresh graduate, yaitu artinya saya baru saja lulus. Sebagai mahasiswa yang baru lulus, sebagai alumni yang baru lulus, tentu saja saya masih perlu mencari pengalaman, mencari skill-skill atau meningkatkan profesionalitas saya terhadap pekerjaan saya yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maaf, pada saat bekerja. Saya tentunya sebagai fresh graduate menerima dan terbuka terhadap masukan-masukan yang akan diberikan kepada atasan saya nantinya, atau bahkan mungkin setara dengan saya, kawan sejawat lainnya pada saat nanti saya diterima dan bekerja di perusahaan Bapak.
Saya saat ini sudah membawa dan mempunyai skill-skill yang sesuai dengan pekerjaan yang saya lamar pada perusahaan Bapak. Tentunya, walaupun saya sudah belajar di selama perkuliahan, saya juga belajar melalui sumber-sumber seperti buku atau pengalaman selama magang pada saat perkuliahan. Lalu, di sini ada pertanyaan lainnya. Apa kekurangan kamu? Baik, kekurangan saya yaitu sebenarnya kurang baik saat berkomunikasi ya. Dalam merangkai kata, dalam hmm, seperti meminta tolong kepada bagian organisasi pada suatu proyek. Itu kekurangan saya pada saat perkuliahan. Namun, dengan kekurangan saya tersebut, pastinya saya akan memberikan solusi seperti pada saat saya susah dalam berkomunikasi, saya akan belajar lagi untuk berkomunikasi dan seperti yang saya bilang tadi, saya akan terbuka terhadap semua masukan karena saya akan berusaha mendengarkan dan juga menerapkannya kepada kekurangan saya tersebut untuk menutup kekurangan saya tentunya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap jika atasan memberi instruksi yang menurutmu kurang tepat? Bagaimana jika atasan baik? Saat atasan berpendapat atau kurang tepat terhadap case yang mungkin sedang terjadi di perusahaan tersebut, pertama-tama saya akan menghargai pendapat dari atasan tersebut dengan mendengarkan, dengan menangkap semua perkataan dari atasan tersebut. Maaf. Baik, saya langsung saja. Sebaiknya sih pada saat wawancara ini harusnya saya mempersiapkan diri tetap sehat selama nanti interview tentunya. Baik, lanjut lagi. Dengan mendengarkan semua perkataan dari atasan, saya bisa menangkap apa maksud dari atasan tersebut, apa tujuan dari atasan tersebut dengan saat atasan tersebut mengutarakan pendapat. Setelahnya, jika ketidaksesuaian ini telah terjadi, maka pertama-tama setelah mendengarkan, saya akan memberikan solusi berdasarkan profesionalitas serta berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dan kondisi terkait yang sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi serta manfaat apa yang akan didapatkan dengan solusi yang saya tawarkan nanti kepada atasan. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan pada HRD yaitu bagaimana cara kamu menghadapi tekanan kerja? Sudah pasti saya tidak akan menjawab seperti contohnya yang sering diberikan atau contoh pada entah TikTok atau YouTube ya. Biasanya seperti
saya mampu beradaptasi, saya mampu hal-hal tersebut tuh tidak mudah diukur atau dibuktikan secara langsung ya. Tekanan kerja ini sudah pasti akan ada di setiap semua pekerjaan lainnya. Hanya bagaimana nanti saya merespon dengan tekanan kerja tersebut. Pertama, saya akan memprioritaskan apa saja yang harus saya lakukan terlebih dahulu, karena dengan melakukan prioritas kerja yang harus saya lakukan terlebih dahulu, maka pekerjaan lainnya tentu saja akan lebih ringan walaupun tetap berat. Karena hal itu semua adalah hal yang wajar. Dengan begitu, saya akan melakukan sebaik-baiknya secara profesional dan melakukan tugas dan pekerjaan saya berdasarkan prioritas atau kepentingan dari pekerjaan tersebut yang paling penting terlebih dahulu. Lalu setelahnya, pertanyaan selanjutnya di sini, kamu tipe yang bekerja sendiri atau tim? Saya di sini jawaban jujur ya. Saya sangat nyaman untuk bekerja sendiri. Bekerja individu masing-masing itu tentu sangat nyaman ya. Namun pekerjaan saya atau jurusan saya sendiri selama saya berkuliah selalu dikaitkan dengan pekerjaan di bawah suatu organisasi, pekerjaan berbasis tim. Tentunya di sini saya membiasakan diri dan juga berusaha untuk beradaptasi dan mengejar ketertinggalan saya dan kekurangan saya dan keluar dari zona nyaman saya. Karena itulah profesionalitas bagi saya. Saya harus bekerja dimanapun tempatnya, dimanapun siapapun orangnya pada organisasi tersebut. Dengan begitu, pekerjaan saya akan menghasilkan output yang baik bagi perusahaan. Baik, selanjutnya di sini mungkin beberapa pertanyaan sebelum video ini berakhir. Apa tujuan karir kamu? Baik, tujuan karir saya pada saat ini, apalagi baru lulus ya, saya sangat ingin meningkatkan skill dan kemampuan saya pada bidang ini dan juga pada pekerjaan ini. Mungkin karena masih fresh graduate, saya belum terlalu banyak pengalaman selain pengalaman setelah magang. Maka dari itu saya sangat terbuka terhadap pendapat, terbuka terhadap masukan-masukan yang mungkin nantinya akan diberikan kepada atasan saya atau kawan sejawat yang bekerja di dalam organisasi saya, di dalam organisasi perusahaan Bapak. Saya akan berusaha belajar, berusaha melakukan pekerjaan sebaik-baik mungkin berdasarkan skill yang telah saya pelajari dan bidang jurusan yang telah saya lakukan selama berkuliah. Maaf. Lalu selanjutnya, setelah melakukan wawancara kerja, pasti HRD atau manajer sumber daya manusia akan bertanya seperti berapa gaji yang kamu inginkan, lalu eh,
mungkin berapa lamaran yang telah kamu kirimkan kepada beberapa perusahaan nantinya. Karena sudah pasti saya sebagai mahasiswa yang alumni yang baru saja lulus dari universitas, sudah pasti melamar beberapa perusahaan atau beberapa tempat kerja lainnya. Saya yakin HRD sangat ingin mendengar jawaban yang sesuai dengan prinsip mereka masing-masing. Maka pada saat interview ini, sambil berkenalan dengan orang yang baru saja ketemu, kalau dari jawaban saya sendiri, saya akan jujur tentunya sebagai fresh graduate. Saya telah melamar kerja sekitar 5 perusahaan termasuk perusahaan Bapak tentunya untuk melakukan interview dan pengalaman interview kerja serta memperluas persentase saya dapat diterima pekerjaan tentunya. Itu adalah jawaban yang paling realistis. Karena saya yakin untuk memasuki satu perusahaan saja itu pasti sudah sangat sulit. Namun, jika menjawab hanya perusahaan Bapak atau satu atau dua perusahaan, tentunya jawaban tersebut adalah jawaban yang paling kuat karena dengan begitu jawaban saya akan sangat yakin bahwa wah saya yakin nih memasuki perusahaan Bapak. Lalu pertanyaan terakhir yang mungkin ditanyakan HRD adalah berapa gaji yang kamu inginkan? Gaji yang saya inginkan dengan mempertimbangkan biaya hidup seperti transportasi, makan, sandang, pangan, lalu biaya-biaya lain seperti listrik, ngekos, atau uang untuk diberikan kepada orang tua contohnya, atau persiapan kehidupan selama 1 sampai 5 tahun ke depan, saya akan menjawab secara realistis dan tentunya saya tidak akan menjawab seperti standar dari perusahaan tersebut. Memang sebelumnya saya sudah melakukan research dulu terhadap standar perusahaan yang akan saya lamar. Sebagai contoh, 8 juta. 8 juta ini saya sudah mempertimbangkan berdasarkan biaya-biaya seperti tadi. Jadi jawabannya, saya menginginkan gaji yaitu 8 juta berdasarkan biaya-biaya yang sudah saya pertimbangkan mulai dari transportasi, biaya kehidupan makan, kos, dan biaya lain-lain yang sudah saya pertimbangkan. Berikut Pak, Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mendengarkan saya selama video ini berlangsung, selama video ini direkam. Terima kasih telah mendengarkan. Saya ulangi lagi, nama saya Lintang Putra Wardana dengan NIM 102420095. Jurusan Teknik Logistik Universitas Pertamina. Terima kasih, Bu.